Napoli gagal kembali ke puncak klasemen usai dipermalukan Lazio di kandang. Pertandingan antara Napoli versus Lazio dalam lanjutan Serie A yang berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona berakhir dengan kemenangan tipis tuan rumah dengan skor 1-0. Laga dimulai dengan tempo tinggi. Napoli sebagai tuan rumah mencoba mengambil inisiatif serangan lebih dahulu dengan peluang dari Matteo Politano pada menit kedua, gol tercipta pada menit ke-79. Gustav Isaksen, yang sepanjang pertandingan tampil impresif, berhasil mencetak gol dengan tembakan kaki kiri yang tidak mampu dijangkau kiper Napoli, Alex Meret. Gol ini tercipta setelah Isaksen menerima umpan matang dan melakukan pergerakan individu yang memukau di dalam kotak penalti. Setelah kebobolan, Napoli melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang. Giovanni Simeone dan Michael Folorunsho masuk menggantikan Romelu Lukaku dan Zambo Anguissa. Namun, upaya tuan rumah untuk menyamakan kedudukan tak membuahkan hasil. Pertahanan Lazio yang dipimpin oleh Patrick tampil kokoh, mementahkan semua serangan Napoli di sisa waktu pertandingan. Lazio juga melakukan pergantian pemain untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Lazaro dan Samuel Gigot dimasukkan untuk menggantikan Nuno Tavares dan Isaksen. Keputusan ini terbukti efektif, karena Lazio mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan hasil ini, Napoli gagal kembali ke puncak klasemen dan masih tertahan di peringkat kedua dengan 32 poin dari 15 pertandingan. Tertinggal 2 angka dari Atalanta di peringkat teratas, Lazio, sementara itu, tetap berada di peringkat kelima klasemen sementara Serie A, tapi perolehan 31 poin mereka kini menyamai Inter Milan dan Fiorentina yang berada 2 tingkat di atas mereka. Liga Italia resmi larang main pemain bola Fiorentina yang ambruk karena serangan jantung. Bintang Fiorentina yang mengalami serangan jantung di lapangan kini dilarang bermain di Liga Italia Serie A lagi. Karir Edoardo Bove di Liga Italia hampir pasti berakhir setelah ia mengalami serangan jantung saat bermain untuk Fiorentina melawan Inter Milan pekan lalu. Bove dibawa ke rumah sakit setelah terjatuh tanpa kontak fisik pada menit ke-16 pertandingan, yang akhirnya dibatalkan. Untuk mengatur perubahan lebih lanjut pada detak jantungnya, pemain berusia 22 tahun itu akan dipasang alat defibrilator jantung implan, ICD, perangkat yang sama yang dipasang pada gelandang Manchester United. Christian Eriksen, setelah ia juga mengalami serangan jantung saat bermain untuk Denmark di Euro 2020, ICD ini terhubung dengan jantung melalui kabel dan mengirimkan pulsa listrik untuk mengoreksi irama jantung yang tidak teratur. Aturan Serie A melarang pemain untuk bermain dalam pertandingan kompetitif dengan defibrilator, yang berarti kepindahan Bove dari Fiorentina hampir pasti, namun Bove bisa saja melanjutkan karirnya di negara lain. Bek Girona, Daley Blind, misalnya, juga dipasang ICD setelah didiagnosis dengan peradangan otot jantung pada 2019 di Ajax, namun ia terus bermain profesional untuk klub dan negara. Bove bergabung dengan Fiorentina dengan status pinjaman 1 musim dari Roma pada musim panas lalu dengan opsi untuk pindah permanen dan telah mencatatkan 14 penampilan sejauh ini. Sebagai pemain internasional Italia, Bove telah membela negara pada setiap kelompok umur hingga under 21, namun ia belum pernah dipanggil ke tim senior. Carni Chukwuemeka setuju gabung AC Milan. Carni Chukwuemeka, gelandang muda berbakat asal Inggris, dilaporkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan AC Milan pada bursa transfer Januari mendatang. Rossoneri kini tengah berupaya untuk mengontrak pemain berusia 21 tahun tersebut dengan status pinjaman dari Chelsea, disertai opsi pembelian di akhir musim. Menurut laporan dari calciomercato.com, Chukwuemeka telah setuju untuk bergabung dengan Milan bulan depan. Raksasa Serie A ini berharap dapat mencapai kesepakatan dengan Chelsea dalam beberapa minggu ke depan. Chukwuemeka telah menjadi incaran kepala pencari bakat Milan, Jeffrey Moncada, yang dilaporkan telah membujuknya untuk pindah ke Stadio Meazza pada bursa transfer musim dingin ini. Meskipun Chukwuemeka telah setuju untuk bergabung, ini tidak berarti bahwa kesepakatan akan segera ditutup. Calciomercato.com mengungkapkan bahwa Milan saat ini sedang dalam pembicaraan dengan Chelsea, dengan harapan dapat mencapai kesepakatan mengenai pinjaman awal yang disertai opsi pembelian pada musim panas mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa proses negosiasi masih berlangsung dan belum ada kepastian final. Rossoneri bukanlah satu-satunya klub yang tertarik pada Chukwuemeka. Pemain muda ini bersedia meninggalkan Stamford Bridge setelah hanya tampil 4 kali di semua kompetisi musim ini. Celtic Glasgow juga menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap Chukwuemeka. Namun, Moncada tetap berhubungan dengan agen pemain tersebut, yang berharap dapat menemukan klub baru bagi klien mereka dalam waktu dekat. Dengan Carni Chukwuemeka yang telah memberikan sinyal positif untuk bergabung dengan AC Milan, klub kini berada dalam posisi untuk merampungkan kesepakatan pinjaman dengan Chelsea. Meskipun ada persaingan dari klub lain, Milan tampaknya memiliki keunggulan berkat hubungan yang dibangun oleh Jeffrey Moncada. Jika kesepakatan ini terwujud, Chukwuemeka bisa menjadi tambahan yang berharga bagi skuad Rossoneri.